kembali sudah saat ini terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Kita akan mulai baca pertemuan kita malam hari ini.
kita Bapak Ibu.
terus mengingat waktu kita menyebutkan doa Tuhan atau doa Tuhan itu bentengku, Tuhan itu penolongku. Ibu ini adalah setiap kehidupan kita. Kasih dalam kesaksian dan tidak. Kita akan mengajar firman Tuhan dan berlaku itu seperti yang baru.
dan terima bermanu dan mendapatkan rema dari saudara kami dan kuasa berbicara Bapak pendeta kami, saudara kami, berkatilah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih percaya waktu datang, waktu dan tempat yang datang. Cek tes ya. Selamat sore, selamat malam ya. Mata saujaja ya. Baru kali ini ya kita tatap muka ya. Selama ini kita tatap HP ya. Malam hari ini saya mau sedikit melanjutkan atau memperdalam yang saya sampaikan pada hari Minggu ya, yaitu tentang membangun bait Allah. Membangun bait Allah. Setelah saya renung-renungkan lagi, kayaknya lebih tepat kalau ada 4 macam bait Allah. Yang lalu saya ngomong 3, saya mau sampaikan di renungan ya, sama ibadah berikutnya. Nah, khusus Permata Saujajar dapat yang keempat gitu ya. Saya pikir. Oke, membangun bait Allah ya. Coba kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Ini ada hal yang menarik ya, Bapak Ibu coba ikuti. Ayat ini sebenarnya mirip yang saya sampaikan pada hari Minggu, tetapi ternyata berbeda. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, kalau yang hari Minggu saya sampaikan itu ayatnya itu di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, itu kalau sepintas Bapak Ibu baca dengan 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 itu kelihatannya sama. Ya, kelihatannya sama. Tapi ternyata ada bedanya. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya, ibadah raya Minggu yang saya khotbahkan minggu kemarin itu, ayat-ayat ini adalah tentang tubuh kita adalah bait Allah, masing-masing pribadi. Ya, tubuh kita, tubuh saya ini bait Allah ya. Masing-masing kita ini bait Allah. Ya, seperti itu. Tetapi 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 ini bicara tentang kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Itu tentang gereja, sebagai jemaat Tuhan secara kesatuan, Bapak Ibu. Jadi 1 Korintus 3 ini tidak bicara secara pribadi. Kamu adalah bait Allah, enggak. Tapi ini konteksnya adalah jemaat di Korintus pada waktu itu. Itu jemaat ya, jemaat sebagai jemaat Tuhan. Ya, jadi ayat-ayat ini, ayat-ayat yang sore hari ini kita bahas ya. Jadi 1 Korintus 3 tadi itu sedang bicara tentang komunitas, atau kalau malam hari ini kita sebut sebagai permata, persekutuan. Itu tidak berbicara perorangan, ya, bukan bicara tentang diri kita pribadi. Ya, jadi yang mau saya sampaikan pada sore hari ini adalah sebuah komunitas, sebuah persekutuan atau permata saujajar ini adalah bait Allah. Dan jelas ayat itu ngomong kalau ada yang menghancurkan sebuah persekutuan, Allah akan menghancurkan.
Jadi serius sekali sebuah persekutuan itu. Situasinya nggak usah serius gitu ya. Kita santai, kita bisa guyon. Bukan itu maksudnya. Tapi persekutuan ini bagi Tuhan ini luar biasa gitu. Dan Tuhan sangat menghargai sebuah persekutuan. Tuhan sangat menghargai sebuah komunitas yang dibentuk oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita kan sering ya baca Matius 18 ayat 20. Ini saya kasih dasarnya dulu ya. Matius 18 ayat 20 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu bisa ngerti sekarang ayat ini. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena pada saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, disitulah bait Allah. Disitulah Allah bisa hadir, bisa tinggal ya, bersama-sama dengan kita. Ya, jadi persekutuan ini ya, luar biasa. Ya, persekutuan luar biasa. Nah, sekarang masalahnya di sini. Ini yang saya ingin kita renungkan ya pada sore hari ini. Kita sekarang tahu bahwa persekutuan itu penting. Maka di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Di dalam bahasa asli dikatakan tidak bahagia, tidak wajar kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang yang sepadan dengan dirinya, yaitu manusia lain. Ya, seperti itu manusia. Ya, jadi jelas kita tahu, mungkin kita setuju bahwa manusia itu tidak bisa sendirian. Kita butuh komunitas, kita butuh permata ya, untuk membuat hidup kita semuanya jadi lebih baik. Nah, permasalahannya seringkali timbul di sini. Aku mau cari komunitas atau permata yang cocok dengan aku. Nah, ini masalah mulai timbul di sini. Karena ternyata Alkitab menyatakan gak ada komunitas atau persekutuan itu yang ideal, yang gak ada masalah itu gak ada. Coba ya kita coba satu contoh aja ya. Permatanya Yesus saja ya. Permatanya Yesus. Ya, permatanya Yesus. Di permatanya Yesus itu ada Yudas Iskariot. Jadi saya pastikan tidak ada di dalam permata itu wah semua orangnya baik ya, cocok sama kita senang dan lain sebagainya, belum tentu. Ya, karena persekutuannya Yesus pun di sana ada Yudas Iskariot. Yesus pun tidak mampu membuat suatu persekutuan yang ideal, yang sehat dan baik. Tidak mampu. Itu tergantung pribadi masing-masing memang gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Kalau saya di sini, ya nanti saya nggak bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Kita bukan butuh orang perseorangannya, gitu. Kita butuh persekutuannya ini. Jadi meskipun ya di dalamnya ada Yudas Iskariot, bagi Yesus persekutuan itu tetap penting. Meskipun pasti ada oknum yang seperti itu. Jadi pada malam hari ini, ayo ya permata sama jajar, kita mau lihat ya kenapa kok Alkitab ini menekankan pentingnya komunitas, pentingnya kita punya banyak komunitas di dalam Tuhan, ya, persekutuan, ya, kebersamaan. Kenapa? Ya, ini yang kita mau lihat ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Saya mau masuk agak dalam sedikit ya, Bapak
fokus sebentar. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Ke saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu kalau nggak pernah ketemu, ya, nggak sering-sering kumpul, itu mustahil terjadi konflik. Konflik itu terjadi di tempat yang bagaimana? Konflik itu sebenarnya terjadi di tempat yang antar sesamanya itu sudah akrab. Itu baru ada namanya konflik. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami satu konflik, oh itu berarti lingkunganku itu akrab dengan aku. Karena gak mungkin kita konflik sama orang yang kita gak kenal. Gak mungkin. Ya kalau seandainya permata saus jajan ini nggak ada ya, nggak mungkin bisa konflik. Kapan mulai konflik? Karena kita sering ketemu. Tetapi justru itulah ya yang perlu ya bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ngomong gini, kalau saudara-saudara itu bisa diam bersama tapi tetap rukun, maka kesanalah berkat Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak orang yang akan ngomong dulu, saya ini rukun nggak pernah bertengkar. Ya, kemungkinannya mungkin dia nggak punya teman. Makanya mau bertengkar dengan siapa? Kalau kita sering bertengkar, berarti teman kita itu banyak asli. Saking ya ada perbedaan, ya wajar. Ya wajar. Dan banyak ya kalau saya sering dengar ya, kalau suami istri ditinggal salah satu gitu ya, misalnya ditinggal suaminya, dia suatu saat tuh bisa ngomong gini, aduh, aku bisa kangen digigiri suamiku ya. Kalau sudah meninggal ya, tapi kalau waktu hidup gegeran terus gitu ya. Kalau sudah meninggal baru kok aku lebih baik dia ada supaya mau digigiri kalau apa ya. Jadi ayo kita memandang sudut pandang yang baru. Dalam persekutuan pasti ada konflik. Ya nggak mungkin ada. Suami istri kan pasti ada konflik. Ada yang nggak ada konflik suami istri. Ya itu termasuk masih family dengan saya ya. Jadi suami istri ini tetap tinggal di rumah yang sama. Tetapi sampai meninggalnya dua-dua itu 50 tahun nggak ngomong. Sampai meninggal dua-dua 50 tahun nggak ngomong. Nggak ada konflik. Tapi bagi saya lebih serem itu. Lebih serem, nggak pernah tukaran. Ya jadi saya ini mau ngomong apa sih bulat ya. Intinya gini loh, ya. Intinya ayo ya kita menyadari hal ini ya, pentingnya kita berkomunitas, pentingnya kita ini bersama dengan orang lain meskipun pasti ada konflik. Jangan dihindari daripada konflik aku tak jauh dari orang itu, jangan. Sebenarnya itu nggak betul-betul amat gitu ya, nggak betul-betul amat. Ayo belajarlah mengatasi konflik. Ya, yang mau saya sampaikan gini sebenarnya. Ya ini yang butuh perenungan lebih dalam ya. Mengapa ayat-ayat ini ngomong kerukunan itu mendatangkan berkat? Mungkin dalam benak kita ya, dalam benak kita selama ini kalau kita rukun, Tuhan lihat oh itu rukun, bisa aku ngasih berkat. Mungkin dalam benak kita gitu. Tetapi Bapak Ibu yang harus tahu satu kebenaran yang paling penting. Satu kebenaran yang paling penting gini. Tuhan itu ya, hanya bisa memberkati kita
itu melalui manusia. Coba kita kenal baik-baik perkataan. Tuhan itu bisa memberkati hidup kita hanya melalui manusia. Itulah kenapa kalau waktu Tuhan memberkati hidup kita itu bukan sesuatu yang mudah-mudah banget. Nanti saya jelaskan. Waktu Tuhan ini setiap detik ingin berkati kita. Ya, Bapak Ibu harus percaya hal ini. Ya, jangan sekali-sekali mikir gini, karena saya sering berbuat dosa mungkin Tuhan hari ini gak kasih saya berkat. Itu salah. Tuhan setiap saat ingin memberkati hidup kita. Tetapi Tuhan itu kalau mau memberkati kita, Dia harus melalui orang. Sekali-kali kalau terpaksa dia melalui binatang. Itu pun kalau terpaksa banget deh. Tetapi yang ideal dia harus melalui orang. Nah, mungkin Bapak Ibu masih nggak tahu ya ini arahnya kemana. Saya tanya dulu ya. Jawabannya Bapak Ibu menentukan. Bisakah Tuhan menurunkan uang ya langsung dari sorga kepada kita di hadapan kita? Bapak Ibu coba jawab pertanyaan ini. Bisakah Tuhan ya? Ini Tuhan kepingin nih, ya Denny ini rajin baca Alkitab ini ya. Aku mau kasih hadiah 1 juta rupiah. Bisa nggak Tuhan kirimkan dari sorga? Ya dia turunkan uang dari langit jatuh di depan saya. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Nah ini pikiran ini yang justru yang saya mau ngubah. Bisa ya. Berarti ya uang yang dikirimkan Tuhan dari sorga ke hadapan saya itu adalah uang palsu. Karena itu tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tidak ada nomor serinya. Berarti Tuhan memalsukan uang hanya untuk memberkati saya, tak mungkin. Harus melalui orang, baru berkat itu sah. Ya kayak hujan, mana itu bisa karena dia tidak melanggar hukum. Tapi kalau uang dijatuhkan Tuhan dari surga, tiba-tiba ada di bawah bantal saya, dan itu bukan dari orang, nah itu bahaya. Nah Tuhan tidak akan melakukan yang gini-gini. Nah Bapak Ibu harus menghapus mujizat yang tipe-tipe kayak gini. Itu imajinasi yang salah selama. Makanya waktu kita berdoa imajinasikan hal kayak gini pernah terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Karena Tuhan nggak mungkin melanggar hukumnya. Contohnya gini ya, contohnya gini. Saya lompat dari sana ya, dari atas sana. Ya saya tiba-tiba saya tak lompat aja gitu. Tuhan nggak mungkin ya gara-gara menyelamatkan saya menghilangkan gaya gravitasi. Itu nggak mungkin. Bisa ambruk semua itu pesawat dan sebagainya. Ya orang melayang hanya untuk menyelamatkan saya nggak mungkin. Nah, karena itu hal-hal yang kayak gini harus dihapus dari pikiran kita. Jangan aneh-aneh lah mikir gitu. Wah tiba-tiba Tuhan nanti apa gitu ya. Saya tiba-tiba bangun jadi cantik seperti model. Jangan hal-hal yang kayak gitulah gitu. Ya. Tetapi idealnya Tuhan itu selalu pakai manusia. Kalau terpaksa di beberapa bagian dalam Alkitab dia pakai binatang. Tapi coba ya saya tanya ya. Kalau Bapak Ibu sebenarnya kelaparan, terus tiba-tiba ada tikus yang mengirimkan roti ke meja makan kita, Bapak Ibu mau makan nggak? Itu mau makan juga gitu. Ngapain Tuhan pakai cara kayak gitu kan? Kan lebih sopan kalau dong gitu, tiba-tiba orang kirim coba gitu. Nah, caranya Tuhan kayak gitu Bapak Ibu. Caranya Tuhan kayak gitu. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, ini sekarang yang mau saya sampaikan ya kesimpulannya. Mana yang lebih mudah? Ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Orang yang gabung di Permata atau tidak? Pertanyaan saya sih. Kamu Tuhan ini kepingin nolong nih, ya Tuhan kepingin nolong. Nah, mana yang lebih mudah Tuhan tolong? Orang yang gabung di Permata atau orang yang tidak gabung
ini minum mata. Ya, saya tanya banyak contohnya mis Mbak Susan lah ya saya. Mbak Susan tiba-tiba Tuhan suruh, ayo ya Ibu Susan kirim uang 1 juta buat si A, buat si A. Lah si A-nya ini kalau nggak kenal sama si A-nya ini anggota permatanya Mbak Susan, lebih gampang keluar kemana? Nah, kayak gitu. Itu loh kesusahannya Tuhan berkati kita. Bapak Ibu bisa ngerti kan? Kalau Bapak Ibu ini nggak punya teman, terus Tuhan mau berkati, dia kan harus pakai manusia. Dia nggak bisa buat uang palsu kemudian kasih kita, kan? Dia harus membujuk seorang manusia untuk berkati kita. Dalam kali ini Cooper nggak punya teman, terus yang mau dihubungi sama Tuhan ini siapa? Bingung. Satu lagi ya, saya kasih bahan pemikiran. Mana yang lebih mudah Tuhan tolong? Ya. Orang yang berkarakter baik atau orang yang berkarakter buruk? Orang yang berkarakter baik atau orang yang berkarakter buruk yang lebih gampang Tuhan tolong? Yang baik. Kalau kita disuruh nolongin orang baik, mungkin rebutan. Ya kan? Orangnya baik kok. Tapi coba kita disuruh nolongin orang yang tidak baik sama kita, habis nyakiti kita. Terus Tuhan ngomongin turunan orang itu lebih sulit. Nah, kalau kita ini setiap hari hidupnya nyakiti banyak orang, tetangga kita semua sakit hati sama kita itu. Waktu kita kesulitan, Tuhan mau cari orang nolong kita itu kesulitan. Nah, ini bisa ngerti kan? Yang saya sampaikan ya. Ya, akan sulit sekali contohnya ya. Contohnya kalau yang di Alkitab yang pernah kita baca adalah waktu Tuhan mau menyelamatkan Paulus, itu sulit sekali Tuhan cari orangnya. Sampai akhirnya Tuhan nemu Ananias. Ananias itu hampir nolak. Orang bejatnya kayak gitu aku disuruh nemoni untuk menyelamatkan. Ya mau Tuhan. Seandainya Ananias gak mau, Tuhan harus cari orang lagi. Itu bingung terus. Nah, kalau ini menurut imajinasi saya ya selama ini, Bapak itu kan berdoa kan tiap hari. Tuhan tolong aku minta gini. Tuhan itu sudah berusaha maksimal cari orang, tapi belum ada yang menolongi kita. Nah, gimana supaya Tuhan itu gampang menolong kita? Gampang menolong kita. Nah, kita lebih ngomong rukun. Coba kalau satu lembaga ini kenal semua terus rukun akrab, Bapak Ibu perlu apa aja saya gampang gitu. Tuhan mudah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi Tuhan itu jangan seperti bayangan kita ya, Tuhan sembuhkan aku ya, Tuhan sembuh. Karena percuma ya, Tuhan sembuhkan kayak gitu itu percuma. Kalau kebiasaannya kita juga akan membawa kita seperti lagi gitu. Tidak percuma. Ya, jadi kita harus membuat apa ya? Buatlah Tuhan itu mudah menolong kita. Caranya gimana? Jadilah orang baik. Orang baik pasti gampang, banyak yang menolong kan gitu. Jadilah orang yang ramah. Jadilah orang yang mau bergaul dengan siapapun. Jadilah orang yang aktif salah satunya. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang gereja ya, yang aktif. Kan beda ya kalau kita galang-galang misalnya. Ini yang misalnya salah satu contohnya ya, aktif misalnya terima tamu loh. Ya. Itu loh om yang terima tamu itu namanya ini dapat gini dia butuh kayak gini kita galak kan langsung oh iya tahu gitu. Lalu kalau nggak pernah lumayan bisa om yang mana gitu ya kan bingung kan lanjutnya jadi sulit ya, jadi itu kalau menurut saya persekutuan itu yang penting itu justru gitu. Di dalam persekutuan ini kenapa Tuhan selalu ngomong dalam persekutuan apa memberkati kamu? Ya karena Tuhan punya banyak alat untuk memberkati kita.
Ya, dibandingkan dengan kita yang menyendiri, yang menjadi orang yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, ya buat sulit. Ya, jadi itu yang ingin saya bagikan, ya, bahwa persekutuan ini adalah bangkit Allah. Kami pertahankan. Meskipun ada konflik, gak apa-apa, diselesaikan. Ya, semakin banyak konflik yang selesai itu jauh lebih baik. Persekutuan ini akan jauh lebih kuat. Ya, kalau nggak pernah ada konflik gitu ya, semua diam di konflik gitu ya, mau ngomong ngedi, mau guyonan ngedi, wah nggak sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya, silakan. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur buat firman-Mu ini, terus menguatkan kami terus rukun dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, membalas memberkati firman-Mu. Kami akan melanjutkan dengan sesi sharing dan tanya jawab dan terus. Terima kasih Tuhan, kita bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya ingin mengungkap sedikit ya, bahwa kolektor yang kita adakan sebulan sekali ini akan ditambah dengan sosial, karena sebagai kita tercipta ya,
berdiri gini aja ya. Baik, terima kasih. Bicara komunitas seperti Koden yang sampaikan ya. Dulu saya punya komunitas saya kebetulan agak banyak sekali. Tapi seperti sapu ya, semakin banyak orang dikatanya semakin susah. Jadi yang banyak maunya itu jadi akhirnya lama-lama banyak perpecahan. Salah satu korbannya ya saya sendiri. Jadi dari beberapa teman saya kebetulan diajak untuk rencananya ke Malaysia. Saya sudah senang waktu itu ada pelayanan 1 minggu ke Malaysia. Saya siapkan materimu, oke saya siapkan. Ternyata ada memang ya tidak tahu dari mana itu ya kacau. Ada sepasang suami istri ini langsung tiba-tiba dia bisa cut saya untuk tidak berangkat. Jadi rencananya memang berangkat ber-8. Ternyata saya cut sendiri, saya satu-satunya yang tidak berangkat. Ya sudah lah. Karena istilahnya gini, saya tidak mau mengikuti aturan mereka. Mereka dalam peraturan itu buat lagi peraturan di dalamnya. Ya sudah, akhirnya saya pikir ya sudah lah, kalau kayak gini saya coba mundur dari komunitas yang lain. Dari mundur itu terus terang mundur dari komunitas itu banyak kering, seperti kering sekali terjadi. Dan suatu saat sampai pelayanan kering, penghasilan pun ternyata juga mulai kering. Satu saat saya ingin makan sederhana, saya ingin makan pangsit mie yang enak, gitu loh. Tapi karena waktu itu lagi sepi, ya sudah lah ya Tuhan, masalah. Nah suatu saat saya bertamu siang hari, ternyata mereka berdua ada di situ. Dan dari ada mereka berdua di situ tuh begini, saya ini sudah lapar, capek. Ternyata dia mengeluh bahwa mereka itu sakit, butuh terapi. Saya itu sudah sakit hatinya bukan main, sehingga raya kemudian akhirnya yang kebetulan itu yang saya datangi kombinasi rohani saya. Ayo saudara saya lampu dia saja dan bilang, wes, kamu mau terapi dia. Loh, kalau dia minta saya mau, tapi kalau saya suruh datang terus saya suruh itu enggak. Akhirnya mereka minta tolong benar dan saya terapi. Selesai gitu akhirnya suaminya selesai terus istrinya minta juga. Aku saya enggak beres. Nah, yang satu organis, yang satu ya. Aduh luar biasa, saya waktu itu sambil rapi ya sudah. Kok mengampuni susah Tuhan ternyata mengampuni. Dan itu ya sudah lah Tuhan, kalau semuanya Tuhan itu selesai. Pulangnya itu saya dalam hati masih selesai terapi, saya masih nongol. Dalam nongol saya gini, awas kamu ngasih saya uang ya. Awas kamu tak pisui pokoknya kayak gitu. Sungguh masih sakit hati saya. Dan ternyata tuan rumahnya itu tahu, enggak ya, tenang aja sudah. Begitu mau pulang, yang tuan rumahnya keluar, dan dia bawakan 4 kotak. Saya diberikan 4 kotak plastik ini yang ternyata memang itu yang saya inginkan. Dan saya pulang. Dan ternyata Tuhan tidak menyelesaikan masalah bukan itu saja. Setelah itu selesai, beberapa hari kemudian suami istri ini ngajak saya, ayo ikut pelayanan di tempat kami kayak gitu. Saya ikut aturan mainnya sampai lagi dia. Kalau ikut aturan main lagi, saya enggak. Oh enggak ya. Terserah kamu mau modelnya bagaimana. Jadi saya pikir gini. Ya pertama ngampuni, kedua ya komunitas. Mungkin ada perubahan. Mungkin caranya Tuhan juga menegur saya, juga menegur dia begitu. Jadi dia sakit, dia berapa kali ke dokter juga. Enggak selesai setelah saya terapi kok selesai lapor ke saya Tuhan. Kalau lewat saya kok nggak ada yang lain gitu. Jadi saya pikir sedikit itu bermasalah, tapi terakhir itu penyelesaiannya itu halus sekali gitu. Caranya Tuhan sekali itu bagus. Jadi dia itu sampai sekarang kalau mau nyapa, ketemu itu mau nyapa dulu itu walaupun lewat jauh itu nggak mau lihat istilahnya. Itu balik saya sini dari enggak saya dekat-dekat. Dia juga ada saudaranya punya usaha, kalau saya dekat-dekat tapi pasti nanti ngasih apa-apa enggak saya mau. Nah, dari hubungan itu kembali beberapa kali saya kerja ke komunitasnya, tapi sampai hari ini saya masih belum mau. Saya kembali cari komunitas lain yang saya tidak terlalu sakit hati itu. Ya mudah-mudahan suatu saat itu bisa membalikan saya ke komunitas saya. Terima kasih.
nangis sih. Saya setiap hari saya ada kucing di depan itu kakinya kayak kelindes gitu lah. Saya pakai dokter, saya kirimkan lewat gojek dan sebagainya. Saya tuh benar-benar gitu loh, saya sakit Tuhan, bocor benar-benar nanti saya kayak gini gitu. Ya lihat bapak ibu itu anak-anak itu sudah sana ya. Saya udah nggak mau apa-apa, anak saya lari, saya datangi sama beliau itu kayak jualan kerudung jajan gitu kue gitu. Terus saya beliin beberapa itu sama saya kasih uang itu. Terus saya tuh sambil nangis sudah, saya ingat bapak saya, ibu saya dulu kok tua-tuanya seperti itu gitu. Ibunya, bapaknya bilang makasih ya, bapaknya nggak apa-apa sudah, terima kasih. Terus jajannya harus saya bagikan teman-teman saya balik dulu kerja. Kok saya sungguh Tuhan luar biasa ya. Nah, beberapa jam itu ada orang beli kasur. Pak di situ tuh kalau kita bisa jual kasur yang mana itu dapat komisi itu. Komisinya satu kasur tuh 50.000. Nah, saya itu waktu itu bisa jual 2 kasur. Itu pun saya mesti tanya ke teman-teman. Kalian repot ah? Repot sih kalau bantu dia wes. Bantu nawarin, laku jual langsung. Dan saya lalu dapat komisi itu 100. Padahal yang kasih kata itu cuma 50. Tuhan langsung balas itu juga. Saya sampai Tuhan. Dan saya nggak rosol dengan hal itu. Teman saya bilang, Cik, balas langsung dong, Gusti Allah. Oh, kok maksudnya dari tadi? Terus gimana sampai kayak orang itu? Oh iya, saya gini ya Tuhan tuh nggak benar-benar nggak mau berhutang apapun yang kita kasihkan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang benar-benar tulus, itu Tuhan pasti membalas dengan berkait kita. Hanya itu bisa saya mungkin sangat kecil dan tidak berarti. Semoga menguatkan kita semua. Mari yang lainnya maupun. Kalian
kembali lagi turun dari pesawat, baru turun istrinya kan bilang aku melahirkan sampai sama kapal yang sama, kita kembali lagi pulang sama dia, kita melahirkan tadi sudah dari Lombok balik lagi ke Juanda, udah balik ke orang nyata melahirkan sampai ini kena dua kemarin lagi yang cucu sakit ya, tiba-tiba kena TB, saya satu mungkin bisa dilihat sudah 1 minggu di apa misalnya tidak apa-apa kepan tentang ini yang itu sudah lagi gitu, akhirnya kata dokter sudah dokter ini harus nama gitu, jadi bisa kelas ya harus nama, nah anak-anak itu harus pulang dari rumah sakit kedua untuk anak spesialis anak itu pulang itu balik lagi dari pertama itu terus anak saya dia nggak bisa kita bilang beban dulu pulang ke rumah balik jangan perawat yang saya tidak pernah menggunakan baru dulu rumah sakit di arah ada situ dikasih obat 3 hari turun jangan dari anaknya sampai di rumah saya bawa garpu saya kan garpu dulu kan takut iya di desa pakai hujan itu bawa jadi sampai ke rumah sakit terus kembali yang di kami nomor 2 itu kena harus dikul uang ya, dan anak ini harus 1 tahun setengah yang hari perawat besok manis ya, itu tidak boleh berhenti karena diambil darahnya itu harus dipegang sama suster ada 3 terus sama relawannya saya itu 1 4. Jadi tiap kali itu mungkin nangis jadi saya merasa aduh anak gitu ya, bisanya kan penangis ya, penangis. Jadi saya nungguin sama relawannya di rumah selama 5 hari sampai ya. Nah itu sampai bibinya itu mulai awal 99, besoknya 95, kok enggak, biasanya 2-3 hari itu habis turun terus naik gitu. Kok sampai 4 hari hari tambahan solusi itu besoknya itu kalau bisa mati bisa tiada kali nangis yang namanya memang kalau kondisinya sudah naik belum terlalu tuntas itu pulang
Kita senang gitu, kita senang itu satu. Makanya memang kita dalam hal ini harus kita setiap saat apapun kita hadapi kita dalam iman. Tetapi ini tetapinya gimana? Makanya manusia kalau kita bersenang itu jauh berbeda. Hari itu lahir besok yang cucu masuk rumah sakit. Ini orang itu kita harus berpikir. Itulah kalau kita mau bersenang-senang, misalnya senang, suka kita itu turun kita. Tapi bagaimana jika kita menerima hal-hal demikian? Sakit, cucu sakit, tapi kita puji Tuhan, anak pulang ke Lombok, ya, mau melahirkan untung, itu semuanya ya ada untungnya, ada dia itu yang di sana. Itu nggak saya di sana, siapa yang datang ke rumah sakit? Dia juga nggak jadi nyetir mobil kalau mau melahirkan ada nyetir dia yang di sana. Sulit ya kalau kita Tuhan kita berhubungan tapi Tuhan kota Tuhan mengatakan ini saya dapat masukan kalau orang bilang ada yang nanti 2023 ini dan evaluasi apa dan harus bersiap-siap apa terus saya sampai tanya di teman saya dari saya semua di ngomong persiapan kok kalau persiapan apa persiapannya ya semakin tersandar gitu harganya Jadi mau persiapan apa sih? Nabung. Jadi kalau ada cara ekonomi kan memang risiko berat apa yang tadi Pak Komunis Februari bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit karena Pak Jokowi yang memang risiko memang mengenai kedatangan Tuhan itu kalau ekonomi kan ada hubungan itu tahun 2024 atau apa ya? Ya istilahnya gitu. Makanya kita kan sepanjang tahun ini saya kan berusaha ngajar jadi orang Kristen itu jangan doa kau pasti nggak bisa karena kita terhadap definisi doa itu salah. Doa itu gimana sih? Doa itu kita komunikasi sama Tuhan supaya kita tahu dikasih hikmahnya Tuhan, kemudian kita langkah baru kita diberikan Tuhan. Nah, kesalahan gereja itu selalu kalau kita tekankan doa, mereka kan doa terus. Mereka kan di kamar terus, kalau bisa 8 jam lebih baik nanti Tuhan berkati, nggak bisa. Setelah 8 jam kalau kerja keras, 8 jamnya lainnya bisa. Kalau nggak doa kalau nggak bisa gitu. Nah, karena kita kerja itu ibadah. Ayo kerja, pokoknya yang bisa dijumpai tangan kita kerjakan. Ya, saya percaya kalau kita lakukan itu ya kita nggak ada banyak.
Buktinya ya, COVID itu kurang berapa apa sih? 2 tahun tutup semua dan lain sebagainya, hebat. Dan buktinya kita bisa bertahan. Kita masih bisa hidup. Waktu lalu gereja sempat tutup 6 bulan gitu ya. Pengajar masih hidup. Kan berarti bisa lah, asal kita ya makanya kita minta hikmat sama Tuhan. Jangan cuma banyak orang gini. Setelah saya khotbah suruh kerja ya, mereka kemana-mana cari kerja. Bukan juga gitu. Tapi sekarang tanya Tuhan, aku yang paling pas kerja apa ya? Ya itu kerjakan. Karena Tuhan akan berkati melalui kerjaan. Jadi jangan terlalu khawatir gitu. Justru kesempatan kita gini, kalau saya antusias tak uji Tuhan itu sejauh mana sih pelihara hidup kita. Kita harus memikirkan yang besar-besar. Ya, tapi bukan cuma mikir, bukan cuma doa, tapi kaya Pak. Ya, jadi kalau pesan saya, kita minta Tuhan hikmat, buka usaha sebesar mungkin. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Ini sekarang kalau kerja pun tak suruh kerja. Karena selama ini pikirannya saya salah. Jadi, ya Tuhan nanti, dengan iman ya Tuhan nanti. Ini nggak bisa ya. Bayar kontrakan ya nggak bisa. Gereja ya nggak mampu. Ya kita suruh kerja. Kerja. Terus itu ibadah. Nggak usah bingung diomongin orang. Oh, dengan berkat, ya, hidup ini berguna, antusias. Jadi menurut saya kerja aja. Kerja pasti Tuhan akan menolong. Bisa sedikit saja ya. Karena memang mengatakan ya, segala sesuatu yang digoncangkan di bumi ini. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran akan dimurnikan. Apapun itu, pekerjaan, juga keuangan. Nah, kalau kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita doakan itu memang sesuai firman Tuhan, jangan khawatir. Tapi bagi orang yang enggak benar, ya akan digoncang. Jadi tidak perlu terbayang khawatir bagaimana, ya. Karena kita berbeda. Tuhan sedang berperkara dengan orang-orang yang tidak takut pada Dia. Jadi bagi orang percaya tidak berpengaruh sebetulnya. Jadi kan saya rasa seperti itu. Yang akan digoncangkan. Ada yang mengatakan bahkan 1000 sebagai terbah ya, sebagai terbah. Mungkin Anda akan kita lihat ini. Tapi kita yang masih memiliki keyakinan, kesetiaan, tidak akan terbah, tidak akan goncang. Jadi saya rasa itu. Ini sampai kedatangan terjadi di depan mata kita. Kemarin diberitakan sering ya, saya lihat berita itu dalam 1 minggu ada tentang pembunuhan dari berita ya. Itu kok beruntun, bapak membunuh anak, bahkan istri dibunuh, bahkan kejadian ya banyak. Itu di sekitar kita sini. Tapi kita diberikan itu berarti kita kita punya rencana. Orang percaya pasti nggak akan terjadi. Jadi tidak akan menyentuh kita ya. Saya cukup dari saya.
mau saya tambahkan itu ini yang seringkali orang Kristen salah, nabung. Harus nabung. Harus nabung. Kayak kelaparannya zaman Yusuf. Ya, waktu Yusuf dikasih penglihatan akan terjadi kelimpahan kelaparan, Yusuf juga berdoa gitu. Supaya ini bisa hadapi enggak? Dia nabung. Nah, kebanyakan orang percaya ini terlalu rohani gitu. Tapi kok Tuhan suruh ya, semua namanya dikasih orang gitu ya. Kalau model kayak gitu itu persis kayak papi saya. Papi saya. Tapi ya akibatnya boleh, mau melakukan itu boleh gitu. Tapi akibatnya sorok. Hidupnya sorok. Ya semua untuk orang, nggak bisa. Ya. Salah satu hamba Tuhan yang besar di hebatnya. Dia kasih satu tips untuk jadi kaya. Dan itu bukan hal rohani. Kalau mau kaya, pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran dalam jangka waktu yang lama. Udah pasti kaya. Coba pakai rohani, kalau kita berdoa puasa kita akan kaya ini nggak bisa. Kalau harta kita dikasih semua kita akan kaya, enggak. Kenyataannya tidak demikian. Ya, jadi papi saya itu juga paling sebel kalau sama orang ini. Dia kan bantu orang. Ini sudah mati-matian dibantu. Orangnya dengan polosnya lain kali datang lagi dia ngomong, aduh, bisa saya perlu lagi karena yang uang itu saya kasihkan teman saya yang lagi membutuhkan. Tujuannya mau pamer, tapi teman istrinya gitu, kamu gak punya uang, kamu kasihkan uangnya. Nah, itu namanya tidak berhikmat. Itu bukan iman. Tidak berhikmat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau misalnya melakukan firman Tuhan, memberi dan lain sebagainya, lo harus pakai dihitung. Oh, uang segini yang bisa aku kasih dan lain sebagainya. Oh, jangan nekat-nekatan. Udah nggak punya jadi kaya. Jadi contoh caranya Yusuf lah. Ya save. Ya. Nabung, harus nabung. Ya. Ya, pasti kita akan ada. Jadi manage lah.
tegur sama saya, jangan imani itu biasa saja. Oh iya, keliru ya. Nah, Bapak Ibu, tapi fakta kenyataan untuk saya di minggu sore ya, itu masuk di rumah sakit di Patimura itu, di diagnosa ada apa namanya, darah putihnya ini gimana ya, terus kesimpulannya gimana? Katanya sama saya masih menunggu lagi dari Senin itu dari lab itu dinyatakan tidak dulu harus gimana lihat urinnya dulu. Nah, hasil akhir dari urin pagi tadi itu ada infeksi di uretra. Nah, kemudian kalau cucu saya ini kan anaknya kan pria gitu ya, dia main aja, tapi setelah diikuti perkembangannya karena saya konsultasi sama dokternya gimana kalau obat jalan aja. Nah, puji Tuhan ternyata diizinkan, diperbolehkan dengan apa namanya. Tadi sama buktinya ini siang diajak pulang sama-sama ke Bidakara. Jadi ya puji Tuhan cucu saya sembuh. Nah, satu hal setiap saya menghadapi anak saya sakit, selalu yang saya iman itu Matius 10 ayat 8 kita diperintahkan untuk mentahirkan, menyembuhkan, dan selalu saya jamak dengan nama Yesus sembuh. Bulan 9 buka itu menantu saya itu sakit, saya ngurusi ke lapangan juga, obat belum dapat itu dia terbaring di IGD. Anakku kan percaya kuasa Yesus melalui apa? Pak Jamak, seizin Tuhan kami sembuh. 5 menit anak saya itu bebas tidak ada biaya. Jadi buat waktu saya tadi siang sudah pulang jalan sama buktinya, dan ini dalam masa pemulihan kami lalu mau minta didoakan terus supaya sehat selalu. Demikian kesaksian saya singkat. Terima kasih telah mendengarkan. Iya, saya minta. Tapi saya sudah sembuh, didoakan sama Bapak Gembala waktu pertemuan suci kemarin. Siapapun yang sakit, saya langsung. Saya kalau ibadah itu selalu kalau sudah pujian satu set itu satu lagu itu saya duduk sudah 2 tahun. Yang sendiri nggak ada yang duduk saya kan dapat memang seperti itu ya. Saya paling kuat, tapi kena ini sakit ini, ampun saya.
harus beli itu. Ini saya sudah sebetulnya sakit ini saya sudah 9 bulan, tapi jadi tadi tetap saya sembuh itu ya lewat dokter suntik sini sudah 5 kali, 2 minggu sekali suntik. Tapi nantinya tidak menyembuhkan 5 bulan rasa sakit. Saya ikut BPJS itu kemarin katanya di foto 2 kali itu saya harus dikasih apa itu pipa apa pen. Nah, kasih pen saya nggak berani, akhirnya saya minta di terapi. Karena saya minta di terapi dokternya marah, maunya minta di dokternya minta di pen, kok saya nggak mau. Ya udah marah-marah, aku nggak reken, terus pulang aja. Terus saya pulang tak terapi sendiri, nak kasih gini terus saya deg-deg saya gandolan yang mau gitu. Saya tanya sendiri, Pak waras-waras Pak Dewi, semua didoain dengan namanya yang sakit itu saya pulang enak. Tapi itu pun ya saya tetap pakai ini supaya tidak bebannya itu tidak apa itu tertumpuk kepada si tulang ini. Tetap ada cara ngomong ada ganjali, ada pelopannya gitu. Seperti itu. Tapi aku yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti pasti ada bertahan. Hatungnya juga bertahan, sembuhnya juga pasti bertahan. Diuji, sabar, telaten dan demi. Tapi mungkin dari ibu, saudara-saudara seiman yang berdoa di antara mereka semua di satu doa pasti masuk. Ya, pasti masuk. Terima kasih Pak Denny, kemarin saya bisa berdiri ibadah itu ibadah suci dulu. Ibadah itu saya sembuh ini tadi sebentar saya mau hujan-hujan, aku butuh lama, pokoknya saya janji. Nah aku waras, aku mau melayani Bapak, aku terima tamu, Bapak aku bagian kursi Bapak. Oh ya pasti sembuh. Pokoknya aku melayani saja gitu ya. Terserah wis apa jare ini Gusti aku gitu. Itu kemarin itu. Sekarang bisa ke sini juga ibu saya kalau ada berita apa ini harus gini-gini cepat-cepat loh ada ini. Terus aku tuh meledos. Tapi ini yang penting ini dulu. Nanti pelan-pelan yakin pasti sembuh. Soalnya ya Tuhan pasti sayang. Jadi ini saya penasaran sedikit ya. Saya bukan promosi ya. Saya ini kok agak enakan, saya kan ada aturan belakang saya yang jeblok. Iya. Nah itu saya pakai sama dokter seperti tidur di kayu berkat itu. Terus ya bukan promosi ya, di tempat saya kerja ini ada yang namanya rebon. Nah ini saya nyoba beli yang 6 cm yang murah dia. Terus saya pakai di atasnya kasur saya, tapi saya kan sekarang pakai busan dan juga ya tombok juga. Terus ini dulu sekarang lebih enak. Nanti agak begini loh. Iya, Saya pakai gulingnya loh. Sudah saya kasih ini. itu kan di gulingnya itu lurus langsung gitu. Oh, cuma jodoh kita kan kencang gitu. Itu namanya memang untuk itu namanya tulang itu Iya. ortopedik ya. Oh iya itu. Jadinya saya cuma pakai itu tidur. Kalau tidur tuh biasanya orang harus kan nggak begitu kan juga pasti Tuhan yang melalui itu juga ya. Tuhan tadi itu. Jadi sekarang kok lebih baik pakai itu. Daripada saya pasang kira nggak mau. Ada apa namanya perubahan gitu ya. Iya. Apa-apa ya. Pelan-pelan nanti kan akan sembuh. Iya. Dan ibu saya juga sekarang coba pakai busa yang mahal yang atos itu Iya. dong itu. Iya, iya. Jadi enak nggak terus. Iya, Kalau iya. dulu kan kita pakai spring bed yang blong aja tidurnya itu. Kamu tidur semua pakai spring. Iya betul. Tapi enak sebetulnya ya yang itu ya. Kalau pakai enak yang Iya. Iya iya. Bisa masuk jadi masukan. Ya, terima kasih. Nanti kalau meletak latihan di tracker kayak kloso, coba saya berdua 3 jam
latihan, anggap terapi sebentar. Ya, nanti pelan-pelan bertahap. Terus Bapak Ibu jangan anti dokter sama obat ya. Jangan anti dokter sama obat. Iya. Dokter dan obat itu adalah sahabat baiknya iman sebelum iman kita bisa bekerja. Ibu baiknya jangan tidur di yang Iya. Oh iya. Yang beli triplek yang 9 mili Iya. itu pakai tidur tiap hari itu lebih sehat. Iya, baik. Sakit seperti ibu aktif. Jadi menurut dokter Greg itu yang sudah itu saya di terapi itu sampai harus 10 tahun diterapi. Tapi masih sakit. Kemudian ke dokter Hidayat itu ada katanya lah yang pengakuran Iya, bagaimana. betul. Saya kok nggak sembuh waktu itu.
tahan sambil nyontak saja. Jangan kumpul. Ya, jadi jangan tidur di lembur yang belum melakukan itu ya nanti. Terima kasih keputusan begini juga sangat. Buat Suti, terima kasih untuk masukan pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman kesehatan juga bagus. Itu saja. Karena sudah malam ya, aku bilang dulu kalau makanya masih hari kan kita pulang dulu, jadi kita tutup dulu ya, ya kita teman lagi. Kita makan lagi. Bu Ati, cucunya Iran, cucunya pasti kita semua. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dua orang sepakat minta apa saja Bapa di surga. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk secara khusus Permata, Sawo Jajal, semua anggota, juga mungkin ada yang tidak hadir. Tuhan berkati persekutuan ini semakin hari semakin rukun dan menjadi sasaran berkat Tuhan. Semua diberkati, semua diangkat, semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa sepakat untuk Ibu Ati. Tuhan sudah menyembuhkan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, kesembuhan sudah tersedia, dan kami sepakat satu iman, kami meraih kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan hikmat kepada Ibu Ati, Tuhan berbicara secara langsung, dan Ibu Ati percaya melakukan, dan Ibu Ati akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berdoa juga Tuhan untuk Ibu Wahyu, Tuhan sembuhkan Tuhan tubuhnya. Pada bagian-bagian yang masih merasa sakit, Tuhan saat ini juga tangan Tuhan menjamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dihindarkan Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Kami semua Tuhan, dari segala kelalaian Tuhan hindarkan Tuhan kami semuanya. Berdoa juga Tuhan untuk cucu dari Ibu Astuti Bapak, Tuhan sudah pulihkan Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terjadi mujizat, Tuhan anak diri sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong Tuhan semuanya. Kalau Tuhan sudah pernah melakukan mujizat kepada anak ini, Tuhan akan lanjutkan terus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga dari Bapak Tukiran Tuhan. Tuhan yang tolong Tuhan semuanya. Anak, cucu, mantu ini semua dilindungi malaikat surga memagari. Darah Yesus membungkus, dan iblis tidak dapat mencobai kami dengan apapun. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan Tuhan setiap kami. Tuhan setiap kami punya pergumulan, ada yang kami doakan hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Iman kami Tuhan dibangkitkan oleh kesaksian-kesaksian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam kehidupan kami pribadi masing-masing, Tuhan yang tolong. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati